إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut surah Ibrahim ayat 4 sampai ayat 7 insyaallah ya. Naratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah kulna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana fungsi diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan tujuan litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan kebodohan, kesyirikan menuju cahaya iman, cahaya ilmu. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dia berbicara kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya, illa bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya.
Tujuannya apa? Liyubayyina lahum, agar Rasul tersebut bisa menjelaskan kepada mereka tentang apa yang dibawa dari risalah Rasul tersebut. Jadi ini penting, kenapa ya Al-Quran diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Kitab suci diturunkan sesuai dengan bahasa kaum Rasul yang diutus kepada mereka. Tujuannya supaya bisa difahami, supaya bisa dijelaskan kepada mereka. Nah, karena Al-Quran ini bukan saja untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh bahasa, seluruh bangsa, ya, maka seyogianya apa yang tertera di dalam Al-Quran ini seyogianya dijelaskan menurut bahasa masing-masing, supaya ya, setiap bangsa bisa mengetahuinya. Alhamdulillah hal tersebut ya, pada saat ini Al-Quran sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ini adalah tujuannya supaya setiap orang yang membacanya bisa mengerti maknanya. Karena tujuan dari diturunkannya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca tapi tidak difahami. Ya, dibaca tapi tidak diamalkan, tidak. Ya, tujuannya Al-Quran diturunkan itu agar bisa mengeluarkan mereka dari minadz-dzulumati ilan nur. Untuk bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, cahaya ilmu, cahaya iman. Itu ya harus difahami kandungan dari Al-Quranul Karim. Nah, di sini jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Oleh karena itu juga Rasulullah mengatakan ketika kita berbicara kepada orang, ya, hendaklah dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Jadi jangan berbicara kepada anak kecil dengan bahasa yang biasa kita berbicara dengan para mahasiswa. Nanti nggak nyambung seperti itu. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Ya, ajak bicara manusia sesuai dengan taraf kecerdasan mereka. Jadi liyubayyina lahum. Ya, tujuan diutusnya para rasul dengan berbicara dengan bahasa kaumnya untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Maka dengan ketika sudah jelas, ya tentunya hal tersebut kembali kepada diri mereka. Fa yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, kehendak Allah mayyasha ini artinya ada kaitannya dengan asbab, ya. Kalau karena masyiah itu syai' sesuatu, ya pasti ada berkaitan dengan asbab, ya. Seorang, jadi bukan Allah menyesatkan manusia dengan semena-mena, ya, semaunya seperti itu, tapi ada sebabnya, yaitu ketika Allah menyesatkan manusia, ya itu disebabkan karena misalnya kefasikan mereka, ya kezaliman mereka, ya ataupun ketakaburan mereka seperti itu. Ya, seperti dijelaskan di ayat yang lain. Ya, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Yang Allah sesatkan itu yaitu orang-orang yang berlebihan dan meragukan akan risalah yang Allah turunkan. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah yang Allah sesatkan mereka orang-orang yang fasik. Ya, jadi orang itu dulu yang melakukan kefasikan, maka Allah kemudian menyesatkan mereka. Atau di alam yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yudhillullahu dzalimin, dan yang Allah sesatkan adalah orang-orang yang zalim. Seperti itu. Ya. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki.
Yaitu siapa yang mereka yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, bagi mereka-mereka yang ingin mencari kebenaran, yang ingin mencari petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, seperti itu. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya di sini tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, arti dengan membawa bukti-bukti, mukjizat-mukjizat dari kami. Tujuannya juga ya, dan juga diberikannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tujuannya adalah ya, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Adalah kamu keluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Jadi sama misi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang diterangkan di awal surah Ibrahim ini, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian Allah ingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka, berikan peringatan kepada mereka akan hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari Allah, hari di mana Allah mengadab satu kaum yang membangkang, atau Allah memenangkan kaum yang taat istiqamah di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa-peristiwa penting ya ayyamillah ini ya, peristiwa-peristiwa penting yang akan membuat manusia itu sadar, seperti itu. Ayyam Allah termasuk ya misalnya ingatkan akan nantinya akan ada hari kiamat, seperti itu termasuk ayyam Allah juga ya. Jadi bi ayyamillah maksud hari-hari Allah ini, hari-hari semuanya hari-hari ya milik Allah, Allah yang menentukan. Tapi ketika diidhafatkan kepada Allah, maka ini menunjukkan keistimewaan ya, hari tersebut memiliki maziyah ya, seperti itu. Seperti bait rumah ya. Ya umum rumah itu ya, kalau dibilang baituka itu umum ya. Tapi ketika disebut baitullah, berarti rumah ini memiliki keistimewaan ya, karena diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, arti ingatkan kepada mereka tentang hari-hari Allah, di mana hari-hari Allah mengazab kaum-kaum yang membangkang ya, yang zalim, seperti itu. Atau hari-hari di mana Allah menyelamatkan mereka ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa-peristiwa penting diingatkan. Hal ini sering kan kita ketika ada peristiwa-peristiwa penting ya kita peringati, misalnya hari kemerdekaan Indonesia diperingati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengingatkan generasi muda itu akan pentingnya hari tersebut, pentingnya kita meraih kemerdekaan ya, dari penjajahan, seperti itu. Itu contohnya ya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang-orang yang penyabar. Yang sabar itu isim sigat mubalaghah, arti sangat sabar, syakur dan sangat bersyukur. Ayat berikutnya Allah katakan wa idz qala Musa, menceritakan tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa kepada kaumnya. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa idz ingat wa idz kana wadhkur
Dan ingatlah atau ceritakanlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Yaitu dijelaskan nikmat tersebut, "Idz anjakum min ali fir'aun." Tatkala kalian dibebaskan dari cengkeraman Firaun, dari kekuasaan Firaun. Dari Firaun dan kroni-kroni al itu ya, bukan saja keluarga tapi pengikutnya ya, kroninya, bantu-bantunya, bala tentaranya. Ya, idz anjakum min ali Firaun. Tatkala Allah menyelamatkan kalian dari ya, artinya kejahatan Firaun. Nah, ini juga termasuk ketika manusia Bani Israel diselamatkan dari kejahatan Firaun, diselamatkan di Laut Merah itu dengan ditenggelamkannya Firaun. Ini juga menjadi ayyamullah di sini, hari-hari di mana Allah membinasakan Firaun dan menyelamatkan kaum Nabi Musa. Jadi ini pun diingatkan, sehingga dalam satu riwayat katanya tanggal 10 Muharram gitu ya, Bani Israel dulu bergembira karena ya, pada hari tersebut mereka diselamatkan dari Firaun, seperti itu. Sehingga mereka memperingatinya. Ya, jadi itu bagian dari ayyamullah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bagaimana kejahatan dari Firaun dan kroni-kroninya. Yasumunakum su'al adab. Mereka menimpakan kepada kalian dengan adab yang sangat buruk. Wa yudzabbihuna abna'akum. Wawnya di sini sebagai ataf tafsir ya. Yaitu yang menjelaskan soal adabnya itu seperti apa. Sebab di ayat yang lain ya, yasumunakum su'al adabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Enggak pakai waw. Ya, artinya yudzabbihuna abna'akum ini sebagai penjelasan dari soal adab tadi. Ya. Mereka menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk. Sangat dahsyat, yaitu apa? Mereka menyembelih anak-anak kalian, anak-anak laki-laki kalian. Enggak bilang yaktulun, enggak membunuh, enggak disembelih, benar seperti menyembelih hewan seperti itu. Bagaimana ini anak, buah hati, ya, ada orang misalnya memiliki anak pertama, kemudian laki-laki anaknya. Itu diambil, disembelih, ya, seperti itu. Ini ya, kekejaman Firaun. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dibiarkan hidup bukan diberikan kebebasan, arti ya, itu pun diazab, ya, dilecehkan, dijadikan budak dan sebagainya. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Pada yang demikian itu terdapat bala ujian dari Tuhan kalian yang sangat besar. Kemudian Allah mengingatkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, tadi sudah diingatkan akan nikmat Allah, hendaknya ya kalian bersyukur. Karena di sini Allah mengingatkan kembali, wa idz ta'adzana rabbukum. Ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan, memproklamirkan, yaitu bahwasanya la in syakartum, andai kata kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan kepada kalian. Tambahkan kepada apanya? Maksudnya nikmat yang kalian syukuri tersebut Allah akan tambahkan. Tapi wala in kafartum, jika kalian kufur akan nikmat tersebut, ingkari nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, ketahuilah inna adzabi lasyadid, sungguhnya adabku sangat pedih. Itu kira-kira secara sepintas dari apa yang kita baca dari surah Ibrahim ayat 4 sampai ayat 7. Sekarang kita baca tafsirnya. At-tafsir. Al-ayyamul hassasah fil hayah. Hari-hari yang sensitif, ya, hari-hari yang penting di dalam kehidupan.
Kana al-haditsu fil ayati sabiqati 'anil Qur'anil Karim wa atharihi ruhiyyah. Pembicaraan di ayat yang lalu berbicara tentang Al-Qur'anul Karim dan dampaknya secara rohani. Wa tutabi'ul ayatul ula min hadhil majmu'ati nafsal mawdu'. Dan ayat yang pertama dari kumpulan ayat di atas ini mengikuti topik yang sama, ya, berbicara tentang fungsi dari ayat Quran tersebut, dari ayat-ayat Allah. Lakin fi bu'din khas, akan tetapi pada sasaran atau tujuan yang khusus. Wa huwa anna da'watal anbiya wa kutubahumus samawiyah nazalat bilisani aqwamihim, yaitu bahwasanya dakwah para nabi dan kitab-kitab samawi itu turun dengan bahasa kaumnya. Alladzina bu'itsu ilaihim, dengan yaitu yang dimana nabi tersebut diutus kepada mereka. Jadi dengan menggunakan bahasa mereka. Yaqulu ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Allah berfirman, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dia berbicara dengan bahasa kaumnya, ya. Li'annal anbiya'a yartabithuna fid darajatil ula ma'a qaumihim. Karena para nabi itu memiliki ikatan, ya, ikatan yang taraf pertamanya itu dengan kaumnya, sangat memiliki ikatan dengan kaumnya. Wa awwalu nuril wahyi yash'u min bainihim. Wa awwalus sahabati wal ansari yuntakhabuna minhum. Nur wahyu yang pertama tentunya memancar di kalangan mereka. Arti di kalangan kaumnya yang di mana nabi tersebut berada di keliling mereka, di sekitar mereka. Wa awwalus sahabati wal ansar, sahabat dan para penolong yang pertama juga dipilih dari golongan mereka. Lidzalika fa innar rasula yajibu ay yuhadditsahum bi lughatihim wa bi lisanihim. Oleh karena itu rasul tersebut wajib berbicara kepada mereka dengan bahasa mereka, ya. Wa bi lisanihim maksud sama, ya. Bukan dengan lidah mereka, arti dengan bahasa mereka. Liyubayyina lahum, tujuannya agar nabi tersebut atau rasul tersebut menerangkan kepada mereka, ya, risalah-risalah yang dibawa oleh nabi tadi. Wa fil haqiqati fa inna hadhil jumlata tushiru ila anna da'watal anbiya'i la tan'akisu fi qulubi atba'ihim bi uslubin marmuzin wa ghairi ma'ruf. Pada hakikatnya kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya dakwah para nabi itu tidak terrefleksi di hati atau tercermin, ya, di hati para pengikutnya dengan cara, ya, dengan cara tertentu yang tidak bisa dikenal, artinya dengan misalnya dengan tiba-tiba atau dengan sekonyong-konyong masuk ke hati mereka, tidak, tapi semuanya itu, ya, dengan sesuatu yang bisa dikenal. Bal kanat tuwaddihu lahum min khilalit tabyin wat ta'lim wat tarbiyah wa bil lisanihim ar-ra'ij. Tapi bagaimana dakwah para nabi itu dijelaskan kepada mereka melalui penjelasan, pengajaran, pendidikan, dan dengan bahasa yang umum dia di kalangan mereka, seperti itu. Jadi melalui proses yang bisa dikenal, ya, seperti umumnya proses pendidikan seperti itu. ثم يضيف القرآن الكريم بعد أن بين لهم الدعوة الإلهية فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Kemudian Al-Quran menambahkan setelah menjelaskan kepada mereka dakwah ilahi, فيضل الله من يشاء, maka Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, ويهدي من يشاء, dan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. فليست الهداية والضلال من عمل الأنبياء. Hidayah maupun kesesatan bukanlah dari pekerjaannya para nabi. Bal
amaluhum al-iblaghu wat tabyin. Tapi pekerjaan mereka atau tugas mereka hanya menyampaikan dan menjelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala huwal muwajjih wal hadil haqiqi li'ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala lah, dialah yang mengarahkan dan memberikan hidayah yang secara hakiki kepada hamba-hambanya. Ya, Nabi hanya atau para Rasul hanya memberikan hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, hidayah penjelasan, ya, hidayah penerangan seperti itu. Adapun hidayatul taufik atau hidayah bagaimana seorang itu dimudahkan, ya, dibantu oleh Allah di dalam mendapatkan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walikai la yatasawwaru ahadun anna hadzal qawla bima'na al-jabri wa salbil hurriyah. Agar tidak ada seorang, ya, mu'allif menjelaskan di sini, ya, agar supaya tidak ada seorang pun yang menggambarkan bahwasanya ucapan ini fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha ini mengandung makna al-jabr, mengandung makna bahwasanya manusia ini, ya, terpaksa, ya, atau dikendalikan, ya, sepenuhnya seperti itu. Wasal bil hurriyah, dan dicabut kebebasannya, tidak, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan fayudhiful Qur'anu mubasyaratan wa huwal azizul hakim. Al-Qur'an menambahkan di sini dengan kalimat wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa bimuqtada izzatihi wa qudratihi fa innahu qadirun ala kulli syai'. Dengan kekuasaannya dan kemuliaannya, Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Wala ahada lahu qudratun 'alal muqawamati fi muqabili iradatihi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menentang, ya, atau berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin bimuqtada hikmatihi la yahdi wa la yudhillu ahadan biduni sababin wa dalil. Akan tetapi sesuai dengan kebijaksanaan Allah, Allah tidak memberikan hidayah atau menyesatkan kepada seseorang tanpa sebab dan tanpa argumen. Semuanya, ya, itu ada sebabnya seperti itu. Kenapa Allah sesatkan? Kenapa Allah berikan hidayah? Balul khutwatul ula tabda'u min qibalil ibad wa bikamilil hurriyati fis sayri ila Allah. Di langkah pertama, akan tetapi pada langkah pertama itu dimulai dari si hamba itu sendiri, ya, dengan penuh kebebasan, ya, di dalam dia berjalan menuju Allah. Tsumma yasha'u nurul hidayati wa faidul haqqi fi qulubihim. Kemudian baru setelah itu akan memancar cahaya hidayah, ya, dan limpahan kebenaran di hati mereka. Kama fi suratil Ankabut, yang sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan kami. Arti dari mereka dulu, dari hamba dari hamba dulu yang berusaha berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka menuju jalan-jalan kami. Jadi si manusia tersebut dahulu yang harus, ya, melakukan usaha, ya, walaupun usahanya, ya, tidak maksimal, tapi Allah akan bantu seperti itu. Wa kadzalika halul ladzina tahu fi wajid dhalalati wa hurimu min faidil hidayah. Demikian pula mereka, kondisi mereka-mereka yang tersesat di lembah kesesatan dan mereka terhalang dari mendapatkan hidayah, ya. Fahuwa natijatun li ta'assubihim al-a'ma. Itu adalah hasil dari kefanatik butaan mereka. Wa muharabatihim lil haq, dan penentangan mereka terhadap kebenaran. Wa gharqihim fis syahawat, dan tenggelamnya mereka di dalam syahwat, seperti itu.
Jadi kenapa mereka tersesat? Karena mereka begitu kelakuan mereka. Wa talawuthihim bidzulmi wal jawri, dan tercemarnya mereka atau mereka itu berlumuran dengan kezaliman wal jawr, dan tiran, ya, dan hampir sama dengan kezaliman. Kama qala ta'ala, kama yaqulu ta'ala, sebagaimana firman Allah, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah menyesatkan siapa? Man huwa musrifun murtab. Itu orang-orang yang melampaui batas dan meragukan, ya, bimbang akan keesaan Allah, kekuasaan Allah. Itu yang disesatkan. Dan juga firman Allah, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang disesatkan dengannya, dengan hidayah tersebut, illal fasiqin, melainkan orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang sudah menyimpang, ya, dari jalan Allah. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan adalah orang-orang yang zalim. Wa ala hadha an-nahwi fa inna mihwar al-hidayati wad-dhalali fi aydin nasi anfusihim. Atas dasar ini, maka fokusnya hidayah dan kesesatan itu sebenarnya pada diri manusia itu sendiri. Tushirul ayatul ukhra, kemudian ayat yang lain mengisyaratkan ila wahidatin min namadhiji irsalil anbiya fi muqabili tawaghiti asrihim. Di ayat yang lain, ayat berikutnya, maksudnya ini mengisyaratkan kepada salah satu contoh dari diutusnya para nabi, ya, dalam menghadapi taghut masanya. Liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, tujuannya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Wa kama qara'na fil ayatil ula min hadhihi as-surah, fa inna khulasata da'wati Rasulil Islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya ikhrajun nasi minadh-dhulumati ilan nur. Sebagaimana telah kita baca di ayat pertama dari surah Ibrahim ini, bahwasanya intisari dari dakwah Rasulul Islam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Fa hadhihi da'watu kullil anbiya. Ini adalah sebenarnya dakwah setiap nabi, atau dakwah seluruh nabi sama seperti itu. Bal jami'ul qadatir ruhiyyin lil bashar. Bahkan seruan atau dakwah para pemimpin rohani dari manusia. Fa halidh dhulmu ghairu dhalal wal inhiraf wal dhulli wal ubudiyati wal fasad wal dhulm. Fa halidh dhulmu ghairu dhalal. Apakah kezaliman itu bukan berarti itu adalah kesesatan, penyimpangan, kehinaan, dan perbudakan, kerusakan dan kezaliman? Wa halin nur ghairul iman. Apakah pula yang dikatakan cahaya itu bukan selain daripada iman dan ketakwaan, wal hurriyah, kemerdekaan, wal istiqlal, sama, wal izzah, dan kemuliaan, wal syaraf, dan sama kemuliaan. Ya. Itu adalah jadi mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan itu, yaitu dari kesesatan, penyimpangan, kehinaan, perbudakan, kerusakan, kezaliman. Itu semuanya adalah kezaliman. Menuju cahaya, yaitu cahaya tersebut tiada lain adalah keimanan, ketakwaan, kemerdekaan, ya, kemuliaan, dan seterusnya. Lidzalika fa innaha tumaththilul khattal mushtarak wal jami' baina kulli da'awatil qadatil ilahiyyin. Oleh karena itu, ya, kalimat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya itu merupakan garis yang garis besar yang mencakup, ya, dan itu menjadi suatu garis yang disepakati atau menjadi garis pedoman dari semua dakwah para
pemimpin rohani, ya, pemimpin ilahi. Pemimpin yang menuju ilahi maksudnya. Thumma yushiru al-Qur'anul Karim ila wahidatin min akbari mas'uliyati Musa haitsu yaqulu ta'ala. Kemudian Al-Qur'anul Karim menerangkan ke salah satu dari tugas terbesar Nabi Musa, yaitu Allah menyebutkan wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka akan hari-hari Allah. Minal mutayaqqani anna kullal ayyami hiya ayyamullah. Sungguhnya kita meyakini bahwasanya semua hari itu hari adalah milik Allah. Kama anna kullal amakini muta'alliqatun billahi jalla wa ala. Dan sebagaimana juga segala tempat, setiap tempat itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat hunaka nuqtatun khassatun tusamma baitullah. Apabila di sana ada poin khusus yang kita kenal dengan Baitullah, ya, fadzalika bidalili mizatiha, maka hal tersebut itu menunjukkan akan keistimewaan rumah tersebut. Kadzalika ayyamullah tushiru ila ayyamin mumayyazah laha khasaisu munqati'atun nadhir. Demikian pula, ya, kalau disebutkan di sini ayyamullah, hari-hari Allah, itu mengisyaratkan kepada hari-hari yang istimewa yang memiliki kekhususan, ya, munqati'atun nadhir, yang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Artinya memiliki keistimewaan tertentu seperti itu, tidak sama dengan yang lain. Walihada sabab ikhtalafa al-mufassirun fi tafsiriha. Oleh karena ini ya, para mufassir berbeda pendapat di dalam menafsirkan apa makna ayyamullah, hari-hari Allah tersebut. Qala al-ba'du, sebagian dari mereka mengatakan innaha tushiru ila ayyamin nasri lil anbiya'is sabiqin wa umamihim wal ayyamil lati shamilathum an-ni'amul ilahiyyatu fiha ala athar istihqaqihim laha. Sebagian mufassir menerangkan bahwasanya yang disebut ayyamullah adalah itu mengisyaratkan kepada hari-hari kemenangan para nabi, ya, hari-hari kemenangan para nabi yang terdahulu dan kemenangan umat-umat mereka, ya, dan hari-hari yang mereka diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan karunia Allah, ya, ala athar istihqaqim laha, karena memang, ya, atau sebagai dampak, sebagai akibat, karena memang mereka berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ini jadi keterangan dari sebagian mufassir yang disebut ayyamullah seperti itu. Wa qala al-ba'd al-akhar, sebagian yang lain mengatakan innaha tushiru ilal adzabil ilahi, bahwasanya ayyamullah itu mengisyaratkan akan azab ilahi, azab Allah, alladzi syamilal aqwama taghin wal 'asin li amrillah, yang meliputi kaum yang tagut, ya, dan yang bermaksiat, ya, mengingkari perintah-perintah Allah. Wa qala akharun, berkata yang lain, innaha tushiru ilal ma'nayaini sabiqaini ma'an, bahwasanya yang disebut ayyamullah meliputi dua makna tadi. Arti makna hari di mana Allah memberikan karunia kepada suatu kaum, atau Allah memberikan azab, ya, kepada suatu kaum karena keingkaran mereka. Mencakup keduanya. Ini yang makna yang syamil, ya, yang terakhir, ya. Lakinnana haqqan la nastati'u an naj'ala hadhihi al-ibarata al-balighata wal wadihata mahdudah. Akan tetapi, ya, sebenarnya kita tidak dapat atau tidak mampu menjadikan ungkapan yang penuh dengan nilai tinggi ini, ayyamullah ini, dan yang sangat jelas ini, ya, menjadikan sesuatu yang terbatas. Ya, fa ayyamullah hiya jami'ul ayyamil 'azimati fi tarikhil insaniyah. Maka yang disebut ayyamullah itu sebenarnya adalah semua hari-hari besar dalam sejarah manusia.
kullu yaumin sata'at fihi al-awamirul ilahiyah wa ja'alat baqiyatal umuri tabi'ah laha. Hiya min ayyamillah. Maka setiap hari yang terpancar padanya perintah-perintah ilahi atau memancar bersinar padanya perintah-perintah ilahi, wa ja'alat baqiyatal umur tabi'ah laha, dan menjadikan urusan yang lain sebagai ikutan padanya. Hiya min ayyamillah, itu adalah termasuk hari-hari Allah. Wa kullu yaumin yuftahu fihi faslun jadid min hayatin nas fihi darsun wa ibrah, dan setiap hari yang dibuka padanya suatu era yang baru dari kehidupan manusia, ya, di mana di sana terdapat pelajaran dan ibrah, ya, sesuatu yang perlu direnungkan. Au dhuhuru nabiyyin fihi, atau nampaknya nabi atau munculnya nabi di hari tersebut, ya, au suqutu jabbarin wa fir'aun au kulli taghin wa mahwihi minal wujud, atau hari di mana jatuhnya seorang tiran atau Fir'aun atau setiap taghut dan dimusnahkan dari alam ini, itu termasuk juga ayyamullah, ya. Khulasatul qaul kullu yaumin yu'malu fihi bil haqqi wal adalah wa yatalasha fihi adh-dhulmu wa tantafi'u fihi bid'atun huwa min ayyamillah. Singkatnya, setiap hari yang diberlakukan padanya kebenaran dan keadilan, dan sirnanya kezaliman, dan padamnya suatu bid'ah, itu adalah termasuk ayyamullah. Ya, jadi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada manusia seperti itu. Wa kama sawfa nara anna riwayatil a'immati fi tafsiri hadhil ayat tushiru ila hadhil ayyam. Sebagaimana kita saksikan nanti bahwasanya banyak riwayat-riwayat dari para imam dalam menafsirkan ayat ini, ya, yang mengisyaratkan kepada hari-hari yang sensitif tadi. Wa fi akhiril ayat yaqulu ta'ala, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang penyabar dan pensyukur. Sabbar wa syakur sighatun mubalaghah. Kata sabar dan syakur sama seperti ghaffar, ya. Ghafur, syakur, seperti itu. Itu adalah sighat mubalaghah. Fa ahaduhuma tushiru ila syiddatus sabr. Salah satunya yaitu sabar mengisyaratkan kepada kesabaran yang sangat, ya, yang sangat sabar gitu maksudnya. Wal ukhra ila ziyadati syukur, yang lain syakur yaitu menunjukkan syukur yang banyak. Wa ta'ni annal mu'minina kama la yastaslimuna lil hawadithi wal masyakil allati tusibuhum fi hayatihim. Dan ini berarti bahwasanya kaum mukminin sebagaimana mereka itu tidak mudah pasrah, ya, terhadap peristiwa-peristiwa dan kesulitan yang menimpa mereka dalam kehidupan mereka. Kadzalika la yaghtaruna wa la yaghfaluna fi ayyamin nasri wan ni'am. Demikian pula mereka tidak tertipu, tidak lalai pada saat mendapatkan kemenangan dan nikmat. Wa dzikru hataini sifataini, dan penyebutan dua sifat ini ba'dal isyarati ila iyamillah dalilun ala ma qulna, setelah menyebutkan akan hari-hari Allah ini sebagai dalil atas apa yang kami sebutkan tadi. Ya, bagaimana kaum muslimin itu tidak pasrah kepada peristiwa dan berbagai kesulitan yang menimpa mereka dalam kehidupan mereka, dan juga mereka tidak tertipu dan tidak lalai ketika mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu mereka sabar, penyabar, ya, ketika mendapatkan musibah, syakur ketika mendapatkan nikmat. Tushirul ayatul ukhra ila ahadi hadhil ayyam allati kanat sati'atan wa muthmiratan fi tarikhi Bani Israel. Kemudian ayat berikutnya mengisyaratkan kepada salah satu hari daripada hari-hari ini, hari-hari yang, ya, begitu cemerlang dan begitu sangat
muthmira, artinya menghasilkan, memberikan buah di dalam sejarah Bani Israel. Wa dzakara tadhkiratan lil muslimin, dan ini disebutkan untuk sebagai peringatan bagi kaum muslimin, haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah berfirman, wa idz qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjakum min ali fir'auna haula'il fara'inah alladzina kanu yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepada kalian tatkala Allah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun. Haula'il fara'inah alladzina kanu, para Fir'aun tersebut yang mana mereka itu yasumunakum su'al adab, nimpakan kepada kalian adab yang sangat buruk, sangat dahsyat, yaitu yudhabbihuna abna'akum, di mana mereka menyembelih anak-anak laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim, padahal yang demikian itu terdapat ujian yang sangat besar dari Tuhan kalian. Ayyu yaumin aktsaru barakatan min dzalikal yaum haitsu azalallahu ankum fihi syarral mutakabbirin wal musta'milin. Hari mana yang lebih besar keberkahannya, lebih banyak keberkahannya dari hari tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian kejahatan orang-orang yang sombong dan para penjajah. Alladzina kanu yartakibuna afdhal jaraimi bihaqqikum, yang mana mereka itu melakukan suatu kriminal yang paling keji terhadap kalian. Wa ayyu jarimatin a'dhamu min dhabhi abnaikum kal hayawanat. Kriminal mana yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih keji dari menyembelih anak-anak kalian seperti hewan. Intabih ila anna al-Qur'an 'abbara bidzabhi la bil qatl. Perhatikan di sini bahwasanya Al-Qur'an tidak mengungkapkannya ini dengan dzabhi, arti dengan menyembelih, enggak mengatakan biqatli abnaikum, tidak, tapi benar-benar dengan menyembelih. Wa hammu min dzalika fa inna nawamisakum kanat khadaman fi aidit tami'in. Yang lebih daripada itu bahwasanya segala keahlian kalian, ya. Nawam ini kebalik ini tulisannya. Setelah mim ya dulu baru sin, ya. Nawamisakum gitu ya. Sungguh nawamis ay maharah, keahlian kalian. Sungguhnya keahlian kalian itu menjadi digunakan untuk berkhidmat di tangan orang-orang yang tamak tersebut. Jadi keahlian mereka, tenaga mereka digunakan. Jadi bukan saja anak-anaknya dibunuh, tapi bagaimana tenaga mereka, kemampuan mereka, ilmu mereka digunakan untuk kepentingan para taghut tadi. Ya, yang membangun piramid itu kan pakai tenaganya orang Bani Israel, seperti itu. Jadi seperti kita dulu oleh penjajah disuruh bekerja rodi seperti itu, ya. Jadi ketika kita kemudian merdeka itu termasuk ayyamullah. Ya, sama juga seperti Bani Israel diselamatkan oleh Allah, ya, dari kejahatan Firaun. Walaysa hadzal mawrid khassun bi Bani Israel. Ya. Dan masalah ini bukan saja khusus kepada Bani Israel, bal fi jami'il umami wal aqwam. Bahkan ini terjadi pada semua bangsa dan kaum. Fa inna yaumal wusuli ila al-istiqlal wal hurriyati wa qat'i aidi at-tawaghiti yaumun min ayyamillahi alladhi yajibu an natadhakkarahu dauman hatta la na'uda ila ma kunna alaihi fil ayyamil madiyah. Maka setiap hari yang mana sampai kepadanya suatu kemerdekaan, ya, dan diputuskannya kekuasaan para taghut, itu adalah hari dari hari-hari Allah yang wajib kita mengingatnya selalu
sehingga kita tidak kembali kepada masa-masa lampau di mana kita masih dalam keadaan kembali kepada kondisi yang lalu, yaitu terjajah. Seperti itu ya. Ini penting ya, misalnya ada hari kemerdekaan diperingati, itu tujuannya seperti itu. Agar supaya generasi muda sekarang ya tidak kembali terjajah seperti itu. Ya, ini sebenarnya harus secara bukan hanya simbolis, bukan hanya dalam arti yang zahir, tapi dengan arti yang sebenarnya. Terkadang kita katanya kita sudah merdeka, tapi sebenarnya kita masih terjajah dalam hal ekonomi, ya, dalam pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini harus sebenarnya ya dimaknai dengan sesungguhnya arti kemerdekaan itu. Merdeka dalam makna yang sesungguhnya. Yasumunakum dari kata maddah kalimat yasumunakum di sini min maddati saum ala wazni saum bimana al-bahth ala syai'. Yasumunakum ini dalam secara bahasa dari kata saum, ya, saum sin dengan sin itu sama sewazan dengan saum pakai shad. Yang artinya al-bahthu an syai', artinya mencari atau menuntut sesuatu. Wa ta'ti bimana fardhi amalin ala akharin, dan juga itu berarti mewajibkan atau menentukan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Arti yasumunakum su'al adab itu menentukan, menimpakan kepada kalian ya, adab yang pedih gitu. Walihada fa inna ma'na jumlata yasumunakum su'al adab, oleh karena itu arti dari kalimat yasumunakum su'al adab ini, inna ulaika kanu yafriduna alaikum aswal a'mal wa aktsaraha ta'dziban. Bahwasanya mereka itu mengharuskan, mewajibkan kepada kalian pekerjaan-pekerjaan yang susah, pekerjaan-pekerjaan yang buruk, dan wa aktsaraha ta'dziban, dan pekerjaan yang sangat yang banyak menyiksa seperti itu. Wahal anna tajmida wa ibadatal kutlatil fa'alah fil mujtama istiqdami nisa'im wa idralihinna ala yadi fi'atin zalimah wa taghiyah yu'tabur amran hayyinan. Apakah membuat beku, membuat tajmid dari kata jumud, ya, bukankah membuat membekukan wa ibadati kutlatil fa'alah, dan menghancurkan kelompok-kelompok yang artinya yang aktif di dalam masyarakat, wastikhdami nisa'ihim, dan juga menggunakan wanita-wanita mereka, ya, dimanfaatkan, dieksploitir wanita-wanita mereka, dan wa idlalihinna, dan menghinakan mereka, ala yadi fi'atin zalimah, di tangan kelompok-kelompok yang zalim, wa taghiyah, dan yang sombong, yu'tabaru amran hayyinan, apakah ini hal yang hina, hal yang remeh? Ya, tentunya ini hal yang sangat besar, ya. Seperti itu. Thumma inna ta'bir bi fi'lil mudhari yasumunakum, yasumuna isyaratun, ya, ila anna hadzal amal kana mustamirran li muddatin tawilah. Kemudian ungkapan dengan kata fi'il mudhari yasumun di sini ini sebagai isyarat bahwasanya praktek ini, ya, praktek yang terus-menerus dilakukan untuk waktu yang panjang. Jadi bukan hanya sekali atau sebentar. Jadi praktek ini, ya, penyiksaan itu, ya, itu lama sekali. Jumlatu yudzabbihuna abna'akum ma'tuf ala su'il adab. Kalimat yudzabbihuna abna'akum ini diatafkan kepada su'il adab. Wa fi 'ainil waqti hiya min masadiqi su'il adab. Dan di saat yang sama itu sebagai implementasi dari su'ul adab. Jadi sebagai penafsiran dari su'ul adab itu adalah yudzabbihuna abna'akum. Wa dzalika bisababi ahammiyati hadainil adabaini. Ini kenapa disebutkan, ya, hanya dua hal ini, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, karena, ya, disebabkan karena sangat-sangat pentingnya dua adab ini. Padahalnya adabnya
ya, atau penyiksaan mereka, intimidasi mereka banyak ya, bukan hanya hal ini. Tapi ini yang paling menonjol ya. Wa hadha tawdihun ila anna fir'auna wa qaumahu adh-dhalimin faradu ala bani Israil ahkaman jairah ukhra. Ini penjelasan ini menunjukkan bahwasannya Fir'aun dan kaumnya yang zalim itu telah mewajibkan, mengharuskan kepada Bani Israel ketentuan-ketentuan yang zalim yang lainnya. Illa anna hadzainil adzabaini kana ashadda. Ya, kana ashadda wa as'aba. Hanya saja dua azab ini, yaitu yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, ini adalah merupakan azab yang paling dahsyat dan paling berat ya. Thumma yudhiful Qur'an, kemudian Al-Qur'an Al-Karim menambahkan di akhir pembahasan ini, yaitu dengan firman-Nya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur akan nikmatku, ya sungguhnya azabku itu pedih, sangat pedih. Yumkinu an takuna hadhil ayatu min kalami Musa li Bani Israel haitsu da'ahum fiha ila syukri fi muqabili dzalika an-najati wan nasri wa ni'amil katsira. Ada kemungkinan ayat ini mensitir ucapannya Nabi Musa kepada Bani Israel, di mana Nabi Musa menyuruh kepada mereka untuk bersyukur atas nikmat keselamatan, nikmat kemenangan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wa wa'adahum bi ziyadatin ni'am, dan Nabi Musa menjanjikan kepada mereka akan ditambahkannya nikmat-nikmat tersebut. Wa fi halati kufrihim haddadahum bil adab, dan ketika mereka ingkar akan nikmat-nikmat tersebut, Nabi Musa mengancam mereka akan azab Allah. Wa yumkinu an takuna jumlatan mustaqillah wa khitaban lil muslimin. Ada kemungkinan juga ini memang adalah kalimat yang independen, ya, tersendiri, yang merupakan khitab kepada kaum muslimin semuanya. Walakin ala ayyati hal, akan tetapi bagaimanapun juga fan natijatu wahidah, ya, intinya tujuannya tetap sama. Li'annahu hatta idza kana al-khitabu muwajjahan li Bani Israil fa inna wurudahu fil Qur'anil Karim min ajli an yakuna darsan banna'an lana. Yaitu ya karena tadi fan natijatu wahid, walaupun bagaimanapun juga tujuannya sama, yaitu dikarenakan walaupun ini adalah khitabnya awalnya kepada Bani Israel, akan tetapi karena kalimat ini datang dalam Al-Quran, ini tiada lain adalah menjadi pelajaran yang sangat membina untuk kita, yang membangun untuk kita. Ini juga pelajaran buat kita. Ya, sebenarnya ayat ini berlaku umum. Ya, kalimatnya pun wa idz ta'adzana rabbukum. Ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan. Azan kan arti seruan, ya, untuk umum seperti itu, ya. Wa min at-tarif annahu fi halati syukri yaqul bi sarahatin la azidannakum. Uniknya dalam kalimat ini, ketika dalam berbicara tentang syukur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la azidannakum, pasti kami akan tambahkan buat kalian. Amma fi halati kufranin ni'mah fala yaqulu la u'adzibukum, ya. Adapun dalam kondisi kufur nikmat, Allah tidak katakan aku akan azab kalian. Kan harusnya kalimat yang sepadannya, ingatlah tatkala Tuhan kalian mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, la u'adzibakum, pasti aku akan azab kalian. Harusnya kan gitu, ya. Tapi tidak, ya. Hikmah Allah menunjukkan kalau bersyukur langsung Allah Subhanahu wa taala, ya,
katakan Allah akan tambahkan. Tapi ketika kufur, Allah nggak akan azab, nggak ditentukan secara jelas seperti itu. Tapi Allah hanya mengatakan inna adzabi lasyadid. Ingatlah sungguhnya azabku itu sangat pedih. Wa hadza tafawutu dalilun ala sumuwil lutfil ilahi. Perbedaan ini, ya, kenapa Allah tidak katakan lau adzibannakum, ya, ini adalah karena ketinggian kelembutan ilahi, rahmat ilahi yang begitu tinggi. Jadi ketika kebaikan Allah akan langsung balas, tapi ketika ketidaksyukuran, ya, hanya diingatkan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Ini adalah keterangan atau tafsir dari ayat yang kita baca. Nanti di sana akan ada buhuthun, beberapa pembahasan yang ini panjang, insya Allah kita akan bahas, kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup sampai sini dulu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa qudi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghafir istur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.